Halo Bedikers. Tanggal 17 Agustus adalah momen yang selalu dinanti-nantikan. Bagaimana tidak, pada tanggal inilah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan untuk pertama kalinya. Kali ini pada perayaan 78 tahun kemerdekaan Indonesia, terselip sebuah kisah menarik. Juan adalah salah satu anggota Paskibraka tahun 2023, memiliki kisah yang menggambarkan semangat juang generasi muda. Lantas seperti apakah kisahnya? Mari kita bongkar. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka adalah kelompok pemuda dan pemudi yang dipilih melalui seleksi ketat untuk melaksanakan tugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus setiap tahun. Paskibraka merupakan bagian penting dari upacara tersebut dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Tugas utama Paskibraka adalah mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Mereka juga terlibat dalam berbagai protokol upacara seperti penghormatan terhadap presiden dan para tamu penting serta menjaga kekhusyukan dan khidmatan suasana upacara. Proses seleksi Paskibraka dilakukan di tingkat provinsi hingga nasional. Calon anggota Paskibraka harus menjalani serangkaian tes fisik, mental, pengetahuan, sejarah, serta keterampilan dalam tata upacara. Mereka terpilih akan menjalani pelatihan intensif yang meliputi latihan fisik, bela negara, disiplin, dan berbagai keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka. Pak Presiden pertama dia salam dengan saya, habis itu dia bertanya, kamu orang mana? Nah saya bilang suku Asmat. Baru dia tanya dari Asmat menuju ke Merauke itu berapa lama? Nah saya bilang 5 hari menggunakan kapal. Di situ Pak Jokowi kaget. Setiap tahun menjelang upacara peringatan kemerdekaan, Presiden akan mengukuhkan anggota Paskibraka yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Ada yang baru dalam pengukuhan anggota Paskibraka tahun 2023 yang digelar di Istana Negara pada 15 Agustus 2023 kemarin. Kali ini, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi, di mana sebelumnya hanya 34 provinsi. Seperti yang diketahui, Indonesia saat ini memiliki 4 provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Anggota Paskibraka dan keempat provinsi ini pun baru pertama kali bertugas pada upacara peringatan detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus 2023. Juan Paulinus Damianus Faya merupakan perwakilan Paskibraka dari Papua Selatan. Juan mendapat info seleksi anggota Paskibraka tingkat provinsi dari anggota TNI yang bertugas di Asmat. Ia pun memutuskan untuk mendaftarkan diri di Koramil Asmat. Ia mengaku rela menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti seleksi anggota Paskibraka. Juan berasal dari Kabupaten Asmat. Oleh karena itu, ia harus menempuh perjalanan laut selama 5 hari 5 malam untuk sampai di Kabupaten Merauke. Perjuangan Juan tak sia-sia. Ia kini sukses melenggang di Jakarta. Kepada para generasi muda lainnya di Papua Selatan, Juan berpesan untuk tetap semangat dalam meraih dan mewujudkan cita-cita. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan Presiden Jokowi yang telah memberikan perhatian dan gencar melakukan pembangunan di Papua Selatan. Kisah perjuangan Juan diceritakan oleh Presiden Jokowi dalam unggahannya di akun Instagram pada kolom keterangan tertulis. Juan Paulinus Damianus Faya baru saja dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2023. Ia berasal dari Provinsi Papua Selatan. Untuk sampai di titik ini, Juan yang berasal dari Kabupaten Asmat harus menempuh perjalanan laut selama 5 hari 5 malam untuk sampai di Kabupaten Merauke mengikuti seleksi Paskibraka tingkat provinsi dan lolos. Selain Juan, ada Mahardika Ben Hilwapai. Mahardika adalah perwakilan Paskibraka dari Provinsi Papua Pegunungan. Ia tidak menyenangkan dan merasa beruntung menjadi anggota Paskibraka dan mengibarkan bendera langsung di Istana Merdeka, merupakan salah satu impiannya. Mahardika menyebut kalau pemekaran provinsi menjadikan langkahnya menuju impiannya menjadi lebih mudah. Senada dengan Mahardika, Lili Indiani Suparman Wenda yang juga merupakan perwakilan dari Papua Pegunungan juga bangga dan senang bisa menjadi anggota Paskibraka 2023. Lili pun tidak menyangka kalau latihannya saat membawa baki bendera pusaka
dilihat langsung oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Momen pengibaran bendera saat upacara 17 Agustus selalu menyisakan cerita-cerita menarik. Tak hanya dari Juan, tapi juga dari Lily yang bertugas membawa bendera merah putih dalam sebuah baki. Usai melakukan pengibaran bendera, Lily mengalami sebuah insiden di mana sepatu sebelah kiri yang dikenakannya ternyata lepas. Ini terjadi saat dirinya kembali menuju formasi barisan untuk meninggalkan lapangan upacara. Meski terjadi peristiwa yang tidak terduga, Lily tetap berkonsentrasi. Alhasil, sampai meninggalkan lapangan upacara, ia hanya mengenakan satu buah sepatu di kaki kanan. Sikap tenang dan profesional Lily menuai banyak pujian dari warganet. Pasalnya, insiden mengejutkan itu tidak mengganggu konsentrasinya dan tetap melaksanakan tugas hingga selesai. Alvin Alfarisi, perwakilan dari Sumatera Barat, mengaku gugup saat menjelang upacara. Tetapi ketika telah berada di depan tiang bendera, rasa gugupnya terganti dengan semangat untuk mempersembahkan yang terbaik bagi negeri. Agus Rianto, perwakilan dari Sulawesi Selatan, mengatakan kalau 75 anggota Paskibraka terlihat sangat berbeda di tanggal 17 Agustus. Ia melihat aura teman-temannya semakin terpancar dalam balutan seragam berwarna putih. Usai menjalankan tugas, para anggota Paskibraka 2023 berkumpul dan saling berbagi kebahagiaan. Mereka mengaku lega dan bangga kepada diri mereka sendiri dan kepada para teman seperjuangan mereka. Latihan dan proses seleksi panjang yang mereka lalui terbayar tuntas di hari yang sama. Mereka pun larut dalam momen haru dan bahagia. Dalam upacara 17 Agustus 2023 di Istana, ada 3 anggota Paskibraka Nasional 2023 yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Serta ada 3 kelompok dalam formasi pengibaran bendera merah putih. Kelompok yang pertama, ada pasukan 17 yang bertugas sebagai pengiring dan pemandu. Kelompok kedua adalah pasukan 8, merupakan kelompok inti dan bertugas sebagai pembawa bendera. Lalu kelompok ketiga adalah pasukan 45 yang bertugas sebagai pengawal. Jumlah ini merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Keseluruhan formasi pasukan itu dipimpin oleh seorang komandan kompi Paskibraka yang berposisi di sebelah kanan komandan kelompok 17. Paskibraka menjadi simbol semangat patriotisme, dedikasi, dan kebersamaan dalam peringatan kemerdekaan. Mereka adalah contoh nyata dari generasi muda yang siap meneruskan dan menghormati perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan mengibarkan bendera pusaka di atas tiang yang tinggi, Paskibraka mengingatkan kita semua akan arti penting kemerdekaan dan hak kita untuk merdeka.